This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. They want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. If we left right now. Langkah Amerika Serikat kini tidak lagi sebatas menekan Iran secara konvensional. Pasca meletusnya Operation Rising Lion dan disusul oleh hantaman masif Operation Epic Fury, kini muncul sederet strategi baru dari Washington yang dinilai banyak pihak bakal membuka jalan lebar menuju runtuhnya rezim di Teheran. Dalam ulasan video kali ini, kita akan membedah satu persatu beberapa skenario besar tersebut yang telah kami rangkum secara mendalam dari berbagai sumber terpercaya. Pertama, ada serangan fisik. Ada juga perang psikologis besar-besaran. Intelijen AS akan membocorkan data korupsi pejabat Iran. Mulai dari rekening rahasia hingga gaya hidup mewah anak-anak elit rezim di London dan Paris. Narasinya jelas, para pemimpin menyuruh rakyat menderita demi agama, sementara keluarga mereka menikmati kemewahan barat. Informasi ini akan disebarkan lewat satelit dan jalur internet rahasia yang sulit diblokir. Dampaknya bukan hanya pada rakyat, tetapi juga pada lingkaran kekuasaan. Para pejabat mulai saling curiga, siapa yang membocorkan data, siapa yang menjadi informan. Dalam perang cepat, keraguan seperti ini bisa menjadi hukuman mati. Kedua, ada strategi The Decapitation Strike atau strategi pemenggalan kepala. Bayangkan sebuah organisasi besar dengan sistem komando yang sangat terpusat. Semua keputusan menunggu restu satu orang di puncak. Lalu dalam satu malam, pemimpin utama dan jajaran tertingginya hilang. Yang terjadi adalah kekacauan total. Itulah inti dari skenario ini. Dalam 24 jam pertama, intelijen AS dan Israel tidak akan membuang amunisi untuk target yang tidak relevan. Mereka akan mengincar pusat saraf kekuasaan. Serangan presisi dengan rudal hipersonik akan diarahkan ke kompleks komando pusat di Teheran, termasuk bunker jauh di bawah pegunungan Zagros. Jika Ali Khamenei tewas, Iran bukan hanya kehilangan figur politik, tetapi juga legitimasi teokratis tertingginya. Dalam sistem wilayatul faqih, ia adalah panglima tertinggi sekaligus pemimpin spiritual. Ketika sosok itu hilang mendadak, sistem politik Iran yang kaku tidak memiliki cadangan yang benar-benar solid. Di saat yang sama, serangan udara terkoordinasi akan menyasar pertemuan rahasia dan menewaskan puluhan komandan senior IRGC. Unit militer di lapangan akan kehilangan arah. Mereka punya senjata dan keberanian, tetapi tidak punya perintah. Dalam militer yang bergantung pada instruksi dari atas, ketiadaan komando berarti kelumpuhan. Masalah berikutnya adalah suksesi. Jika Mojtaba Khamenei muncul sebagai pewaris, itu bisa menjadi bumerang. Republik Islam Iran lahir dari revolusi anti-monarki pada 1979. Jika kekuasaan kembali terlihat turun-temurun, rakyat dan sebagian ulama konservatif bisa menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap revolusi itu sendiri. Apalagi jika Mojtaba benar-benar terluka dalam serangan awal, rezim mungkin akan menutupinya dengan video AI deepfake. Namun rakyat Iran yang melek teknologi bisa cepat melihat kejanggalan itu. Dari sana, otoritas moral rezim bisa runtuh, bukan hanya karena serangan asing, tetapi karena kebohongan internal yang terlalu jelas. Strategi kedua adalah multi-domain suffocation, melumpuhkan Iran tanpa menginjakkan kaki. Di era perang modern, kenapa harus mengirim ratusan ribu tentara jika sebuah negara bisa dilumpuhkan dari jarak ribuan kilometer?
Di laut, AS tidak perlu menghancurkan seluruh armada Iran dalam satu pertempuran besar. Mereka cukup menggunakan kapal pangkalan raksasa sebagai pulau terapung, tempat helikopter APC dan A-10 Thunderbolt II beroperasi untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Targetnya jelas, menetralkan taktik swarm kapal cepat Iran. Selama ini Iran mengandalkan ribuan kapal kecil untuk mengepung kapal besar musuh. Namun, dengan operasi atrisi, setiap kapal kecil yang mendekat bisa dihancurkan dengan biaya yang lebih murah daripada kerugian strategis yang ditimbulkannya. Bersamaan dengan itu, operasi SEAD akan dijalankan besar-besaran. Sistem pertahanan udara Iran seperti S-300 dan S-400 akan diganggu lewat peperangan elektronik. Radar dibuat buta, komunikasi diputus, dan langit Iran berubah menjadi ruang operasi bagi EMQ-9 Reaper dan EF-35. Bagi prajurit Iran di darat, tekanan psikologisnya sangat besar. Mereka mendengar jet di atas kepala, tahu ada ancaman yang mengintai, tetapi layar radar hanya menampilkan noise. Dalam kondisi seperti itu, moral bisa hancur, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Bagian berikutnya adalah operasi cyberkinetik, perang tanpa suara. Jika dulu Stuxnet pernah merusak fasilitas nuklir Iran, bayangkan versi yang lebih canggih dengan AI dan target yang lebih luas. Sasaran utamanya bukan hanya fasilitas nuklir, tetapi juga pabrik drone Shahed dan rudal balistik. Melalui serangan ke sistem kontrol industri atau SCADA, Amerika Serikat bisa memanipulasi suhu, tekanan, dan putaran mesin hingga memicu kerusakan fisik dari dalam. Pabrik bisa hancur, produksi berhenti, tetapi pelakunya tetap sulit dibuktikan. Semua bisa dibingkai sebagai kecelakaan industri atau sabotase internal. Serangan terhadap jaringan listrik juga menjadi kunci. Saat Iran bersiap meluncurkan balasan, sistem militer bisa tiba-tiba gelap. Komunikasi satelit mati, pompa bahan bakar rudal berhenti, dan koordinasi dengan unit lapangan terputus. Dalam perang modern, pihak yang kehilangan informasi sudah kalah setengah jalan. Strategi berikutnya adalah vaskularisasi sanksi, mencekik aliran dana perang. Ekonomi adalah urat nadi mesin perang. Selama bertahun-tahun, Iran bertahan lewat armada tanker gelap yang mematikan GEPS untuk menjual minyak di pasar gelap. Namun kali ini, AS tidak hanya memantau dari satelit. Dengan blokade fisik dan intelijen keuangan global, kapal yang keluar tanpa izin bisa langsung disita. Setiap hari blokade berjalan, Iran diperkirakan kehilangan sekitar 500 juta dolar. Jika berlangsung lama, cadangan devisa bisa menguap. Rezim akan kesulitan membayar IRGC. Dan ketika orang-orang bersenjata yang selama ini melindungi rezim mulai lapar dan tidak dibayar, loyalitas mereka bisa retak. Kondisi ini akan diperburuk oleh serangan siber terhadap distribusi BBM dan pelabuhan sipil. Antrean bahan bakar akan memanjang, harga pokok melonjak, dan inflasi makin tak terkendali. Ketika rakyat melihat pemerintah terus membiayai perang, sementara mereka sendiri kesulitan makan, kemarahan publik bisa mencapai titik ledak. Selanjutnya, proxy neutralization, memotong tentakel Iran. Secara geopolitik, Teheran adalah kepala gurita, Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, serta milisi di Irak dan Suriah adalah tentakelnya. Amerika Serikat menyadari menyerang semua proksi satu persatu hanya akan menguras energi.
maka strategi yang lebih efektif adalah membuat tentakel itu kelaparan. Jalur suplai akan diperketat. Komponen drone, suku cadang senjata, dan aliran uang dari Teheran akan diputus. Tanpa dukungan Iran, Houthi akan kekurangan rudal. Sementara Hizbullah akan kesulitan membayar puluhan ribu pejuangnya. Tujuannya sederhana, membuat para proksi sadar bahwa beraliansi dengan Iran bukan lagi keuntungan, tetapi beban yang mengancam eksistensi mereka sendiri. Ketika jaringan regional ini melemah, Iran akan terisolasi, terkepung, dan sendirian. Tahap paling menentukan adalah kebangkitan rakyat, revolusi dari dalam. Sejarah menunjukkan rezim otoriter seringkali runtuh bukan karena invasi asing, tetapi karena tekanan rakyatnya sendiri. Kematian Khamenei, apapun penyebabnya, bisa memicu perayaan diam-diam yang berubah menjadi demonstrasi terbuka di Teheran, Shiraz, dan Isfahan. Namun, rezim yang sekarat biasanya bertindak brutal. Protes besar bisa memakan korban jiwa dalam jumlah besar akibat tindakan aparat yang panik. Tetapi korban yang banyak justru dapat berubah menjadi martir bagi kemarahan yang lebih luas. Generasi muda Iran sudah lelah dengan isolasi, kemiskinan, dan aturan moral yang menekan. Mereka melihat elit rezim hidup mewah, sementara rakyat biasa kehilangan masa depan. Di titik ini, perpecahan militer menjadi kunci. Jika artes militer reguler yang lebih dekat dengan rakyat menolak menembaki massa, rezim akan kehilangan fondasi terakhirnya. Ketika sebagian tentara membelot dan melindungi demonstran, Republik Islam Iran secara de facto sudah berada di ujung jalan. AS dalam skenario ini bermain hati-hati. Mereka tidak menghancurkan kementerian sipil, rumah sakit, atau utilitas publik. Tujuannya agar ketika rezim jatuh, kelompok oposisi bisa mengambil alih tanpa kekosongan kekuasaan seperti di Libya atau Suriah. Dengan kata lain, yang diinginkan adalah perubahan rezim yang tetap fungsional. Jadi, jika dirangkum, strategi Amerika bukan lagi sekadar adu kekuatan militer. Ini adalah upaya menjadikan Iran sebagai benteng yang terisolasi. Pemimpinnya diputus, pintu keluarnya dikunci, alat pukulnya dihancurkan, sistem saraf militernya dibuat buta, lalu tekanan ekonomi dan kemarahan rakyat dibiarkan menyelesaikan sisanya. Analogi sederhananya begini, Amerika tidak perlu merobohkan gedung Iran dengan ledakan besar. Mereka cukup mematikan listriknya, memutus airnya, mengunci pintunya dari luar, lalu menunggu orang-orang di dalam gedung itu sendiri yang muak dengan gelap dan lapar untuk mengganti pemiliknya. Republik Islam Iran mungkin tidak kalah karena kehabisan peluru. Mereka bisa runtuh karena tidak lagi punya alasan kuat untuk berdiri di hadapan rakyatnya sendiri. Pertanyaannya, jika skenario ini benar-benar terjadi, apakah Timur Tengah akan menjadi lebih stabil atau justru masuk ke Arab Spring, jilid kedua yang jauh lebih kacau? Menurut kalian, pemicu utama keruntuhan Iran akan datang dari tekanan ekonomi atau dari keberanian rakyat di jalanan? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu perspektif kalian.